Halo Sobat Rekap, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar Sobat Rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus saat Kogoro, Ran, dan Conan liburan ke Izumo, di mana kasus ini mirip dengan kisah Orochi dan Susanoo. Bedanya terselip trik yang hanya bisa dibuktikan oleh Kogoro tidur, karena petunjuknya berupa nama kota bagian dari Tokyo. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu tekan tombol merahnya saja. Like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang. Share juga ke teman-teman Sobat Rekap semua ya. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi, cemilan, buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode 419 sampai 420 dibuka di bandara, tepatnya daerah Izumo. Kogoro, Ran, dan Conan datang ke sana untuk healing alias tamasya. Pertama, mereka datang ke sebuah kuil untuk berdoa. Di sini Kogoro berharap dapat jodoh. Tentu saja Conan maupun Ran sempat berwajah masam mendengar hal itu. Lalu mereka menggantungkan secari kertas berisi harapan. Kemudian mereka berkeliling kuil, melihat-lihat kesenian dan sejarah. Di saat itu muncul seorang wanita muda yang menyapa Kogoro. Dia mengenal Kogoro karena terkenal di TV, bahkan memuji tampang Kogoro lebih menawan dari yang terlihat di televisi. Kogoro pun langsung GR dan bertanya, "Apakah kau karyawati di sini?" Wanita tersebut menjawab, "Yes," dan memperkenalkan diri bernama Eiko. Ternyata kuil itu terkenal karena permohonan percintaan dan pernikahan yang cepat terkabul. Di saat Ran bercerita mengenai ketenaran tersebut, Eiko curhat bahwa dirinya ingin dapat lamaran menikah dengan pria yang disukainya. Namun kenyataan berkata lain. Kedua orang tuanya terlilit hutang dan karena tidak bisa melunasi, Eiko diminta untuk menikah dengan seorang direktur bernama Koji sebagai penyelesaian masalah. Di saat itu Kogoro berkomentar bahwa menikah dengan seorang yang tidak dicintai bukankah sama dengan membuang hidup masa depan sendiri. Eiko juga menyadari hal itu dan paham bahwa Kogoro bermaksud baik padanya. Namun kenyataan tidak bisa diubah. Eiko pun mengubah topik dan mengantar mereka berkeliling museum. Di saat itu mereka bertemu seorang pria bernama Ryosuke yang ternyata teman masa kecilnya Eiko. Dan dari sikap maupun cara mereka bicara, Kogoro, Ran maupun Conan sudah tahu bahwa Eiko dan Ryosuke saling suka. Kogoro sempat berkata pada Ryosuke yang intinya jangan menyerah sebagai pria bila menyukai wanita. Scene berganti di hari berikutnya ketika Kogoro, Ran, dan Conan terhenti di lampu merah karena ambulan dan mobil polisi yang lewat. Mereka pun penasaran dan mengikutinya. Ternyata telah terjadi kasus. Ditemukan seorang pria tewas terbunuh di dalam gua Inome. Ternyata korban bernama Koji, tunangannya Eiko, seorang direktur yang dikenal bersikap buruk, dan polisi pun menilai korban memang punya banyak musuh. Korban ditikam dari belakang. Perkiraan tewas antara jam 1 hingga setengah 2 siang. Menurut keterangan seorang saksi, Koji baru saja dari toko barang antik membawa sebuah katana yang bernilai 10 juta yen. Namun katana tersebut tidak ada di TKP, sehingga polisi menduga kasus kali ini pelaku memang sudah mengintainya sejak di toko antik. Nah, di saat ada kesempatan, yaitu ketika di Gua Inome, pelaku menusuk korban dengan belati dari belakang hingga tewas, lalu mengambil katananya. Usai itu Kogoro, Ran, dan Conan melanjutkan healing ke sebuah pantai. Dalam perjalanan Ran berkata, "Berita ini bagus bukan untuk Eiko
dia batal menikah dengan pria yang bukan pilihannya. Lalu Ran juga teringat mengenai kisah Orochi, si ular berkepala 8 yang menawan seorang gadis. Lalu seorang pria bernama Susano datang membawa katana menghabisi Orochi dan menyelamatkan si gadis. Kogoro juga sependapat, namun dibandingkan dengan kasus Koji, mungkin itu hanya sebuah kebetulan saja dan Koji menjadi korban perampokan. Sesampainya di pantai Inasa, tak lama seekor anjing bertingkah aneh. Kogoro dan Conan pun mengeceknya. Mereka menemukan sebuah katana lalu menghubungi polisi. Ternyata katana itu memang barang antik yang dibawa Koji. Maka Kogoro menyimpulkan kasus kali ini terdapat kamuflase. Ringkas cerita, polisi menghadirkan 4 orang yang diduga sebagai tersangka, yaitu Fujie, Kazuya, Eiko, dan Ryosuke. Nampaknya Kogoro, Ran, dan Conan juga ikut serta sebagai saksi penemu katana. Tersangka pertama, Fujie, menyatakan perusahaan gedung sewa pernikahan yang dikelola dirinya mengalami bangkrut akibat kalah saing. Di sini Koji menawarkan diri sebagai investor dengan syarat pengelolaan akan diambil alih oleh perusahaannya. Ternyata Fujie tidak punya pilihan lain, apalagi Koji ini kakak kelasnya saat di universitas ketika masih jadi mahasiswa di Tokyo. Meskipun dirinya tidak mau menerima, namun hanya Koji pilihan terakhirnya. Lalu Eiko menjelaskan bahwa kedua orang tuanya punya penginapan model lama dan saat itu ada tawaran perusahaan luar kota yang akan membelinya untuk dibangun hotel mewah. Namun kedua orang tua Eiko bingung karena penginapan tersebut turun-temurun alias warisan keluarga dan satu-satunya penghasilan. Di saat itu Koji datang menawarkan diri membantu renovasi penginapan. Setelah selesai dan urusan dengan perusahaan luar kota juga berakhir, Koji datang menagih dana renovasi. Itu dianggap hutang dan karena orang tua Eiko tak sanggup membayarnya, Koji meminta Eiko menikah dengannya. Eiko pun tidak bisa menolak. Kedua orang tuanya juga hanya pasrah demi pertahankan warisan itu. Hal itu diketahui Ryosuke dan membuatnya jengkel. Ketiga tersangka jelas punya motif untuk membunuh Koji. Polisi pun menanyakan alibi mereka pada saat kejadian, yaitu jam 1 hingga setengah 2 siang. Fujie menyatakan bahwa dia berada di Kastil Matsue. Setelah polisi mengeceknya, memang terbukti pada catatan buku tamu ada tulisan tangan Fujie. Kemudian Ryosuke berkata bahwa dirinya berada di stasiun. Dia biasa di sana untuk membaca buku menyendiri karena jam segitu sepi dan tenang. Jelas tidak ada saksi yang bisa menguatkan alibinya. Lalu Eiko berkata dirinya berada di Mercusuar Pantai Inasa. Dia biasanya main ke sana apabila selesai kerja dan Eiko juga sama, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi saksi. Pada akhirnya para tersangka disuruh pulang. Polisi akan menghubungi kembali setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun saat tersisa Eiko saja, Conan berkata, "Kakak tidak sedang menutupi kesalahan orang lain, bukan?" Di saat itu, Kogoro menyadari petunjuk dari Conan. Ternyata memang benar Eiko memberi kesaksian palsu untuk Ryosuke. Hal ini langsung dibuktikan oleh Conan dan Ran yang pergi ke stasiun. Di sana ada seorang nenek yang jadi saksi bahwa tiap siang hari Eiko selalu menyendiri membawa buku di sana, membaca buku di sana. Ryosuke pun dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pada akhirnya, di sini terungkap 2 hari lalu Koji meminta Eiko datang ke Gua Inasa jam 1:30 siang. Di saat itu juga liontinnya hilang setelah pertemuan dengan Fujie. Nah, undangan ke Gua Inasa itu diketahui Fujie maupun Ryosuke. Namun Ryosuke menggantikan Eiko karena khawatir, jadi yang datang ke gua adalah Ryosuke. Jam 1 siang itu Ryosuke pergi ke gua. Dia sengaja datang lebih awal dan ternyata Ryosuke menemukan Koji tewas di gua itu dengan tusukan belati di punggungnya. Lalu menemukan liontin milik Eiko. Karena Ryosuke berpikir bahwa Eiko pelakunya, maka Ryosuke mengambil katana dan menguburnya di pantai Inasa agar dianggap kasus perampokan. Disinilah letak kesalahannya. Ryosuke tidak menyangka katana itu cepat ditemukan.
Hal ini membuat Kogoro marah karena Ryosuke sudah merusak TKP sebenarnya, sehingga mempersulit polisi melacak pelaku yang sebenarnya juga. Kogoro, Ran, dan Conan pun segera pergi ke kastil Matsue. Di sini Conan mengecek buku tamu dan menemukan keanehan. Di hari sebelumnya tidak ada jamnya, sedangkan di hari kejadian terdapat jam. Di sini Conan menyadari kejanggalan tulisannya juga, sehingga Conan tersenyum. Lalu Conan pun menghubungi Fujie memakai suara Kogoro untuk bertemu di suatu tempat. Kemudian Conan juga menelpon Kogoro dengan suara Fujie untuk bertemu. Ringkas cerita, setelah semua orang berkumpul, Conan membius Kogoro dan memulai deduksi Kogoro tidur. Berawal dari Fujie menghubungi Koji untuk bertemu di gua dengan alasan Fujie akan memberitahu cara meluluhkan hati Eiko. Setelah itu Fujie menelpon Eiko meniru gaya bicara Koji dan memintanya bertemu di lokasi yang sama. Setelahnya Fujie membuat alibi di kastil Matsue dengan mengganti isi ballpointnya dengan pensil. Kemudian Fujie pergi ke gua menikam Koji hingga tewas, lalu meletakkan liontin milik Eiko yang sudah Fujie curi. Setelahnya dia kembali ke kastil untuk menyelesaikan alibi, yaitu menghapus satu nama yang berkunjung pada jam satuan, lalu mengganti dengan namanya sendiri. Tentu saja Fujie mengelak dan meminta buktinya. Kogoro pun menjelaskan salah satu nama yang janggal. Di barisan hari itu ada nama Yamada yang berasal dari Narisei, Tokyo. Fujie masih ngotot dan itu belum membuktikan apapun. Kogoro pun menegaskan, Fujie pernah jadi mahasiswa di Tokyo selama 4 tahun. Namun, kota Narise sejak tahun lalu sudah bukan bagian dari Tokyo lagi, melainkan pindah jadi bagian Haido City. Itulah masalah dan buktinya. Pada akhirnya, Fujie mengakui perbuatannya. Motifnya jelas, Fujie tidak mau perusahaannya diambil alih oleh Koji, dan dirinya nampak tidak menyesali perbuatannya itu. Bahkan sempat berpesan kepada Ryosuke untuk menjaga Eiko, karena sekarang mereka tidak terbelenggu oleh siapapun. Kasus pun ditutup.